Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam tausiah Islami. Aku berdoa semoga saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun engkau berada, diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan jasmani rohani. Semoga kita lebih bertakwa lagi kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tambahkan ilmu pengetahuan kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabatku, jika engkau sakit, semoga Allah sembuhkan dan diangkat penyakit dalam dirimu. Dalam kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang kekuatan daripada doa nubuat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang Islam di dunia ini mensepelekan, meremehkan, menganggap itu buset. Artinya apa? Mustahil doa nubuat itu bisa merubah kunyit menjadi emas. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di sini aku berbagi pengetahuan dalam hal bukan menunjukkan kesombongan, tapi kita berbagi pengetahuan karena Allah Ta'ala. Niat kita adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tambahkan pengetahuan kepada diri kita. Ada caranya supaya kunyit bisa menjadi emas. Sahabatku, sebelum kita masuk kepada caranya dan metodenya, saya akan mengajak sahabat-sahabatku untuk bertambah wawasan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ar. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah analogi berfikir secara ilahiyah, bahwasanya di langit dan di bumi dan apa aja yang ada di langit dan di bumi semuanya mensucikan Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, sahabatku, jika kita membacakan ayat-ayat Quran, kemudian doa-doa yang diajarkan para nabi dan rasul di sebuah benda, maka benda itu dengan sendirinya akan menjadi power. Contoh analogi kita yang sederhana dalam berpikir, sebuah magnet apabila medan magnet itu besar, maka logam yang kecil-kecil dengan sendirinya akan nempel dan tertarik ke medan magnet. Itu analogi. Contoh, kita ambil magnet, kemudian kita ikat pakai tambang, kita lemparkan ke sungai atau ke kali, maka logam-logam yang ada di sungai itu akan nempel ke magnet tersebut. Itu contoh sederhana. Begitu juga kunyit yang kita tanam, sebelum kita tanam, kita bacakan doa nubuat ya terhadap kunyit tadi. Nah, kunyit itu mengandung zat aktif, sahabatku, saudaraku. Iya, kunyit itu mengandung zat aktif. Di dalam zat aktif kunyit itu dibacakan doa, dibacakan ayat Quran, dibacakan doa-doa para nabi dan rasul di dalamnya. Allahumma jisultanil azim wa jilmanil qadim. Itu merupakan satu etikat di dalam hati sanubari, bahwasanya dengan kekuatan doa tadi merubah sesuatu. Setelah engkau bacakan doa nubuat terhadap kunyit tadi, kemudian kunyit tadi itu tentunya ditanam, bukan dibiarkan saja, saudaraku.
Setelah engkau tanam kunyit tadi, kemana? Tentu jawabannya ke tanah, atau ke ladang, atau ke halaman rumah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Artinya supaya ada gravitasi dan ada magnet, ya, ada frekuensi, maka tanamlah di tanah, supaya frekuensi yang ada dalam kunyit yang kita bacakan doa nubuat itu mengalirlah dia ke logam-logam mulia yang ada di sekitar lokasi tanah tersebut, sehingga logam mulia itu mengejar medan magnet yang kita sudah bacakan nubuat di dalam kunyit tersebut. Akhirnya logam mulia itu dengan sendirinya lengket dan menempellah ke kunyit itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ini cara berpikir sederhananya. Lakukan pertama sholat hajat. Setelah kita sholat hajat 2 rakaat, mohon kepada Allah dengan ikhlas dan tulus, ya. Kemudian ambillah induk kunyit tadi secukupnya untuk ditanam, lalu bacakan doa nubuat sebanyak 41 kali. Tiupkan dia, Allahumma jisultanil azim, tiupkan ke induk kunyit tadi, wajil manil qadim. Lakukan itu sebanyak 41 kali doa nubuat ke kunyit yang secukupnya tadi. Kemudian di pagi harinya tanamlah kunyit tadi ke bumi, karena perintah Allah ke bumi, bukan ke polybag ataupun ke pot bunga, bukan, ke bumi. Karena yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Maka dengan itu gravitasi medan magnet yang sudah kita tanamkan nubuat terhadap kunyit itu mengalami satu frekuensi ilahiyah di dalam kunyit, sehingga logam-logam mulia itu dengan sendirinya akan mengejar medan magnet tersebut. Qabil tu, aku izin dan ridho karena Allah. Lakukan, amalkan, yakinkan hatimu, mantapkan jiwamu, semua ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kurang paham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.